Hai, ketemu lagi kita di video saya. Kali ini lihat ada yang cantik-cantik pagi-pagi, ada yang cantik-cantik hari ini. Ya, ini adalah tumpeng, tapi bukan tumpeng nasi kuning. Ini tumpeng kue tradisional atau kalau orang sini sebutannya tumpeng kue basah. Sejak menerima orderan, kami sudah mulai melakukan persiapan. Jadi, kalau di tumpeng nasi kuning, biasanya pinggirannya itu kami menggunakan garnish daun pisang. Tapi untuk tumpeng kue basah kali ini, saya menggunakan kertas metalik yang saya cetak jadi segitiga dan ditaruh di pinggiran nampan. Kemudian, karena orderan kali ini pelanggan meminta temanya adalah pinky-pinky, maka supaya girly, saya melengkapi garnish dengan helaian bunga mawar yang berwarna pink. Kemudian ada nampan paling atas juga yang saya taruh berwarna pink. Biasanya kesulitan yang dihadapi adalah kalau kita membuat tumpeng nasi kuning, maka untuk garnish bisa langsung kita tancapkan ke dalam nasi tersebut dengan menggunakan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi. Tapi untuk tumpeng yang menggunakan kue basah, kita tidak boleh menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi karena akan merusak tekstur dari kue-kue yang ada. Nah, itu sebabnya kita harus mengakali mengikatnya dengan pita atau kita bisa menggunakan bantuan dari selotip. Tapi harus diingat, kita perlu memperhatikan jangan sampai selotip itu langsung kena di kue. Nah, caranya adalah kita harus mengakali semua kue harus dibungkus dengan plastik, kecuali untuk kue lemper yang luarnya itu terbuat dari daun pisang. Nah, tema kali ini itu adalah pinky alias merah muda. Jadi, beberapa kue yang dibuat saya pilih dengan bahan-bahannya itu berwarna pink. Jadi, kalau ada kue-kue yang seperti biasanya berwarna hijau atau coklat, maka kali ini, di sesi kali ini, kue-kue tersebut harus diupayakan untuk dibuat dalam versi berwarna pink. Nah, ini proses-proses awal waktu saya mulai menata dan kemudian menyusun kue-kue dengan memperhatikan letak dari semua garnish. Jadi kalau ada kurang, saya memasukkan garnish kemudian kue dan semuanya ditempatkan harus dilihat sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Untuk sesi kali ini saya mempergunakan kue pertama adalah kue sakura. Kue sakura ini biasa warnanya hijau ya, atau ada juga yang membuat dengan warna coklat karena terbuat dari gula merah. Tapi untuk kali ini kue sakura yang saya pilih itu adalah berwarna pink. Nah, selain kue sakura, ada lagi kue yang biasanya di roll, kemudian dalamnya diisikan inti atau unti kelapa. Itu namanya adalah kue pangkol. Kue pangkol juga biasanya warnanya hijau, tapi kali ini karena requestnya pink, maka saya hadirkan pangkol yang berwarna pink. Nah, setelah itu ada lagi kita lihat. Ini adalah kue bolu kukus. Kue bolu kukus agar supaya meriah, saya pilihkan bolu kukus yang ada hijau-hijaunya walaupun pinknya juga tetap ada. Dan kemudian ada kueku. Kalau di sini bilang kueku ya.
Nah, kue-kue ini memang sudah berwarna pink. Biasanya warnanya pink, dalamnya itu diisi kacang hijau yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan gula. Nah, ada lagi kue favorit saya yang dalamnya isi ikan abon dibungkus dengan daun pisang. Namanya kue lemper atau di beberapa daerah menyebutnya gogos, atau kalau di daerah saya sebutannya adalah lalampa. Nah, lalampa ini enak sekali. Khusus kue ini nggak bisa dibikin pink karena daun pisang identik dengan warna hijau. Nah, ini kue-kue yang saya pakai ya dalam edisi kali ini. Kalau semua kue sudah tersusun dengan baik, kita mulai menambah di mana garis-garis yang harus kita tambahkan supaya lebih bagus. Ditambahkan juga pita-pita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tumpeng kue tradisional standar yang biasa saya buat. Ada juga yang lebih besar dari ini. Nah, kalau yang ini isinya itu sekitar 100 sampai 150 kue. Ada juga yang isinya 200 kue, 300 kue, ada juga yang 400, 500, dan harganya tentu saja berbeda, ukurannya pun berbeda. Kalau yang ini hanya 2 tingkat. Nah, saya pernah membuat sampai 5 tingkat. Lumayan sih beratnya dan harus hati-hati menatanya karena kalau salah nata bisa ambiar sebelum diantar. Orderan kali ini adalah orderan dadakan karena di order kurang dari 24 jam. Saya harus membeli bahan, kemudian harus mempersiapkan kuenya, garnisnya, dan semuanya itu harus dibuat dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Dan menurut pendapat kamu gimana? Cantik kan tumpengnya? Dan emak-emak yang ada di rumah boleh kok coba membuat tumpeng seperti ini, apalagi kalau dibisniskan. Hanya dibutuhkan keberanian untuk mencoba karena biasanya semua wanita punya basic untuk mengatur-ngatur. Tinggal waktu yang akan membuat kita menjadi ahli. Jadi biasanya seiring berjalannya waktu, kalau kita sering membuat, maka kita akan menjadi ahli dengan sendirinya. Nah, sampai di sini video saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan sampai ketemu di video saya yang lainnya.